Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Alfadi Abineno, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 142012100R. Di video kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya merupakan ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografis, wilayah atau tempat tinggal di suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki dua unsur, yaitu unsur kekuatan dan kelemahan. Kekuatan terletak pada posisi dan keadaan geografis yang strategis dan kaya sumber daya alam. Dalam bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita tujuan nasionalnya. Konsep geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Teori-teori geopolitik. Ada beberapa teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia ini, yaitu teori geopolitik Frederick Ratchell, teori geopolitik Rudolf Kechlen, teori geopolitik Karl Haushofer. Wilayah-wilayah yang dikuasai pan-regional yaitu Pan-Amerika sebagai perserikatan wilayah dengan Amerika Serikat, Pan-Asia Timur mencakup bagian timur benua Asia, Australia, dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa, Pan-Rusia yang mencakup wilayah Asia, Barat, Eropa, Timur, dan Rusia. Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukuman alam. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di lautan. Beberapa negara besar di dunia akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia. Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan ruang hidup. Paham geopolitik bangsa Indonesia. Negara-negara di dunia penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami secara konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasakan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan fondasi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kesatuan ruang negara. Bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wadah bangsa yang harus dijaga kelestariannya dan dijaga ekstensinya dan didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negara mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Faktor kewilayahan mempengaruhi wawasan Nusantara. Ada 6. Yang pertama, asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah Indonesia, zona ekonomi, karakteristik wilayah Nusantara, perkembangan wilayah Indonesia, dan dasar hukumnya. Sesuai dengan hukum lautan internasional secara garis besar, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan, pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau lain. Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai seperti yang terlihat pada peta lautan skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai 17 Februari 1969, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia, pengaturan lalu lintas damai pelayaran lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Wilayah Indonesia didefinisikan sebagai ruang merupakan suatu geografis beserta segenap unsur terkait pandangnya yang
batas, dan sistem ditentukan berdasarkan pada aspek administratif atau aspek fungsional. Wilayah perairan. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Wadah Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, bentuk kedaulatan negara, dan tata kelengkapan organisasi. Penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Penerapan wawasan Nusantara dalam membangun negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan atas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. 6 konsepsi yang menjadi elemen wawasan nasional Indonesia ialah persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik pada dasarnya dapat dipandang dari 2 dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan dan dengan segenap isi di dalamnya atau yang disebut realita, dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau yang disebut sebagai fenomena. Sekian dan terima kasih.